Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia, ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi hati dan memimpin pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, beginilah bunyi kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, Yesus dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, lalu pergi ke padang gurun. Di sana ia tinggal selama 40 hari dan tidak makan apa-apa. Ketika Yesus sudah lapar, datanglah iblis mencobainya. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian, karena iblis melihat bahwa Yesus tidak tergiur dengan godaan itu, maka iblis pun membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Kata iblis kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan akan kuberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu saudara-saudari, karena iblis melihat bahwa Yesus tetap tidak tergiur dengan godaannya, maka untuk selanjutnya iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah.
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah Yesus berkata demikian, saudara-saudari, iblis pun pergi dan mengakhiri semua godaannya. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini diperlihatkan kepada kita bahwa yang pertama, iblis berupaya memperdaya Yesus supaya Yesus menyalahgunakan status dan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, iblis mencobai Yesus dengan menawarkan dan akan memberikan kerajaan dunia kepada Yesus asalkan Yesus mau sujud menyembahnya. Yang ketiga, iblis mencobai Yesus dengan pengakuannya akan kebenaran kitab suci tentang jaminan yang disediakan Tuhan kepada Yesus, supaya Yesus melakukan perbuatan yang konyol yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, ketika Yesus berpegang teguh pada kebenaran sehingga dia tidak tergiur dengan godaan yang diucapkan iblis, maka iblis pun undur diri dari hadapannya. Saudara-saudari, perlu kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa iblis akan tetap berupaya mencobai tiap-tiap orang, baik orang yang jauh dari Tuhan maupun orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, tentu secara logika kita akan memahami bahwa orang seperti ini pasti akan dicobai oleh iblis. Namun kalau kita berpikir tentang orang yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan memahami bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan dicobai, tidak akan diganggu oleh iblis karena Tuhan melindungi. Namun pemahaman ini salah, saudara-saudari. Baik orang yang jauh dari Tuhan maupun orang yang dekat dengan Tuhan sama-sama akan mengalami pencobaan dari si iblis. Terlebih-lebih kalau seseorang itu dalam situasi lapar seperti yang dialami oleh Yesus. Haus akan kekuasaan dan haus akan penghormatan secara dunia. Maka kepada tiap-tiap orang yang lapar secara jasmani, haus kekuasaan secara jasmani juga, dan haus akan penghormatan secara duniawi. Bagi orang-orang seperti ini, iblis akan datang dengan cepat untuk mencobainya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam kisah tadi bahwa pada situasi lapar, iblis datang kepada Yesus. Jadi saudara-saudari, dari kisah ini kita dapat memahami bahwa kita perlu mengantisipasi godaan daripada si iblis ketika kita sedang lapar. Ketika ada di dalam diri kita ini haus akan kekuasaan, haus akan kemuliaan, penghormatan secara duniawi. Ketika ada rasa seperti itu di dalam diri kita, maka kita harus berhati-hati. Karena pada saat seperti itulah si iblis akan datang. Dia datang bukan mencoba untuk memenuhi apa yang kita harapkan, tetapi yang lebih parah adalah dia datang untuk memperdaya kita. Dia akan memancing niat emosi kita untuk memenuhi keinginan yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan lapar secara jasmani. Tentu kita mau makan. Keinginan akan kekuasaan, penghormatan secara duniawi. Iblis akan bekerja, iblis akan aktif untuk memperdaya kita. Karena itu
kita sebagai umat-umat Tuhan perlu menjaga diri dengan baik di dalam situasi-situasi di saat kita berkekurangan atau di saat kita mengalami sebuah penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah yang kita baca tadi yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, diperlihatkan juga bahwa iblis akan mundur ketika tiap-tiap orang yang dicobainya itu tetap berpegang pada kebenaran yang dari Tuhan. Iblis akan mundur. Namun saudara-saudari, sebelum iblis mundur, ia akan luncurkan beberapa cobaan, godaan kepada tiap-tiap orang yang hendak dicobainya. Dalam artian saudara-saudari, ketika kita berpegang teguh pada kebenaran yang dari Tuhan, bukan berarti secara otomatis iblis akan mundur dan tidak secara otomatis iblis mengurungkan niatnya untuk mencobai kita, untuk mencobai tiap-tiap orang. Jadi kalaupun kita berpegang teguh pada kebenaran, bukan berarti iblis akan mundur secepat mungkin. Sebaliknya, dia akan berlama-lama mencobai tiap-tiap orang, mencobai kita dengan berbagai godaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari kita pahami bahwa di dalam kehidupan kita harus benar-benar setia pada kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Proses maupun perjalanan kehidupan yang akan kita jalani dari waktu ke waktu adalah perjalanan yang sulit. Apalagi ketika iblis hadir menawarkan godaan-godaannya kepada kita. Maka pada saat itu kita akan kewalahan, kesulitan menghadapinya. Di dalam hal ini saudara-saudari, berbicara tentang iblis, mari kita pahami juga bahwa iblis ini bukanlah semata-mata pribadi yang di luar dari diri kita. Bukan oknum yang lain. Namun terkadang bisa jadi iblis itu tidak ada secara wujud di hadapan kita, di sekeliling kita, namun sifatnya ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus berhati-hati. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena pencobaan ataupun godaan daripada si iblis tidak dapat kita cegah dan tidak dapat kita tiadakan dari dalam kehidupan ini. Sebab ternyata iblis bisa saja tidak hadir secara raga, secara wujud, namun sifat-sifatnya bisa saja ada di dalam diri tiap-tiap orang, termasuk diri kita. Karena itu tetaplah bersandar pada Tuhan dan peganglah kebenaran yang difirmankannya kepada kita. Sebab dengan cara itulah saudara-saudari kita akan meminimalisir pengaruh dan daya daripada sifat-sifat si iblis itu mempengaruhi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yang berikutnya saudara-saudari, di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 16 dikatakan, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang terakhir dari kitab Roma 10 ayat 9 dan ayat 10 lalu ayat 13. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudari, sangat jelas firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita benar-benar bersandar hanya kepada Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran yang difirmankannya, maka kita akan selamat dalam menjalani segala kesulitan, termasuk dalam menghadapi godaan-godaan daripada si iblis maupun godaan-godaan dari sifat-sifat si iblis yang kemungkinan juga ada di dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya dalam masa Prapaskah ini, karena kita sudah memasuki 40 hari sebelum Paskah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut perayaan Paskah, kemenangan. Yang pertama, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap kegiatan, mari kita tetap hidup di dalam doa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dengarkan, pelajari dan lakukanlah firman-Nya. Dalam masa Prapaskah ini saudara-saudari, mari kita lebih rajin lagi untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, pakailah prinsip yang benar. Mari kita pakai prinsip yang benar di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Prinsip yang benar yang bagaimanakah yang dimaksud dalam hal ini? Kita melihat dari apa yang dipahami oleh Yesus ketika ia dicobai oleh si iblis di dalam kisah tadi. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus berprinsip, berpemahaman bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan dari firman Tuhan. Mari prinsip ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita hidup bukan karena makanan saja, sehingga lambat laun saudara-saudari kita akan terlatih untuk tidak rakus, untuk tidak terlalu selera terhadap makanan-makanan yang mungkin menurut kita itu enak. Yang kedua, bahwa kita akan tetap setia menyembah Tuhan, sama seperti Yesus yang memahami bahwa setiap orang itu harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja berbakti. Mari kita menyembah Tuhan dan berbakti hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita memakai prinsip bahwa kita tidak akan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Oleh karena itu saudara-saudari, janganlah menjadi orang-orang yang mencobai Tuhan Allah kita. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang patuh serta setia kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami dan mampukan kami untuk memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.